Maaf, yang lain terdengar tidak suara Bu Elisa? Enggak, kan kita live itu tadi live di main room. Oh, harus live? Iya. Tidak matikan kamera aja? Enggak, live. Nanti kedengaran diskusi orang dong. Iya, emang kayak tadi. Halo, gimana semuanya? Duh, saya guludug gitu ya. Sami Pak, di dia hujan agung pisan. Iya. Sinyal rada lusles. Ya sok atuh kita mulai ya. Ya, sok. Nah, teman-teman nih kira-kira di sekitar di sekolah atuh ya, temuan di sekolah aja deh. Adakah Cek suara saya masuk nggak, Bu? masuk, Pak? Sip. Oh, alhamdulillah. Dari tadi nggak bisa buka ini. Mic. Oh, nggak bisa iya, mic. Gangguan. Iya. Oke. Ya. Nah, Pak Udin, coba ada masalah nggak? Maksudnya yang dilema etika gitu kayak di sekolah, atau Pak Eman dari Bu Wiwin. Kalau aku masih nggak di sekolah ya, pernah juga paling antara pribadi dan kepentingan pekerjaan. Pernah sih itu mah, tapi dari itu mah ya jangan di-up, itu mah sok aja di-up yang lain. Ya kalau saya mungkin di sekolah ya, di kelas ya utamanya. Kalau di kelas itu kan ada anak ya yang mungkin menurut saya mah itu gimana ya, tidak memenuhi standar untuk naik kelas ya, karena kalau dilihat dari KKM juga tidak kurang dari KKM nilai itu. Tapi ya kalau dalam situasi sekarang mungkin ibu bapak semuanya juga mengalami, kalau tidak naik, tidak mungkin tidak naik, kan harus naik. Nah itu mungkin dilemanya ya, itu bagaimana nih, sementara anak tersebut kalau tidak naik ya emang harus naik, kalau dinaikkan juga kan gimana ya, itu kurang, kalau menurut standar KKM mungkin kurang, hasil belajarnya juga itu kalau menurut saya itu seperti itu dilemanya. Jadi anak itu tidak harus dinaikkan, sementara anak tersebut tidak sesuai kalau dinaikkan itu mungkin dilema juga. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya juga adalah di kelas masing-masing mungkin dilema seperti itu. Ada anak yang tidak memenuhi KKM tapi harus naik, dan emang harus dinaikkan karena harus tuntas gitu. Dari saya itu. Iya bener Pak, sekarang juga kan saya kelas 6 ya Pak, lagi megang kelas 6, udah 4 tahun. Nah baru tahun kali ini itu ada siswa yang diseleksi ya, jadi membaca juga susah tuh, nggak bisa, baru kayak nah kayak gitu, itu kan baru di kelas 2 kata aku teh. Terus sekarang kan harus lulus, masa iya dia nggak lulus gitu? Iya. Karena kan lihat juga di apa ya, apalagi sekarang kurikulum merdeka ya, bahwa siswa nanti akan bisa pada waktunya, katanya kan ada. Ya itu. Jadi kalau melihat dari kayak gitu mah aku teh bingung, ini udah dinaikkan ge nanti di SMP-nya teh bikin malu, masa cenah anak gak bisa baca lulus gitu. Kalau gak lulus, reputasi sekolah juga kan dipertanggungjawabkan sama aku nanti teh. Ini cuma kelas 6 gak lulus 1 orang, malu-maluin kayak gitu kan. Bener-bener itu dilema etika bener sih. Gimana nih Pak Udin, Bu Wiwin? Mau mana? Gimana nih yang lain dilemanya? Apa sama atau gimana? Kalau saya ada, Bu. Tapi ini kejadiannya di sekolah lama ya, Bu. Apa sih, ada kelas tuh ada beberapa kelas. Nah,
Yang kelas utamanya itu adalah kelas yang pinter semua, Bu. Pinter semua ya. Terus yang setelah apa? Kelas setelahnya itu yang kemampuannya memang kurang-kurang gitu. Jadi Oh iya. katanya biar fokusnya anak pinter semua itu ada kompetisi gitu. Nah, saya agak sedikit menolak pada waktu itu. Jadi jangan sampai ada perbedaan siswa gitu. Nah, itu terserah sih kalau masalah yang pernah dihadapi seperti itu. Oke, kita tampung dulu. Bu Wiwin, sok sekarang apa? Kalau saya hampir sama seperti tadi kata Pak Eman, kadang ya seperti tadi lah gitu, kompetensinya belum pas gitu ya, belum kalau kita bilang, apa namanya ya, nggak harus naik gitu, tapi karena tuntutan harus naik gitu. Terus juga, apa namanya, sama juga misalkan kalau di kelas rendah itu kan utamanya calistung ya, kadang, ada anak yang belum lancar baca gitu, tapi karena usia kan misalkan dari kelas 1 belum tuh, tapi usia sudah 7 tahun gitu, udah lebih. Kalau kita tinggal kelaskan, kasihan gitu, nanti usianya semakin besar. Eee, jadi kita tetap naikkan ke kelas 2 gitu, walaupun bacanya belum lancar gitu. Rata-rata dibaca sih kalau, berhitung sama menulis, anak-anak biasanya bisa mengikuti. Cuman kalau baca, eee, ada gitu, ada siswa yang terpaksa kita naikkan, ketika kemampuan bacanya belum bagus gitu. Seperti itu kasusnya kalau di sekolah saya. Ya, berarti kan 3 kasus hampir sama ya mungkin. Kalau yang Pak Udin, baiknya yang diangkat yang mana? Soalnya kayak gini, kalau kita ngambil yang 3 kasus kita, yang anak sulit tapi harus dinaikkan atau diluluskan, itu ujung-ujungnya kan tetap bahwa si anak itu harus naik atau si anak itu harus lulus gitu. Ujung-ujungnya seperti itu kan. Berarti masuknya itu kalau mau ngambil kasus itu, paradigmanya masuk yang kemana? Terus kira-kira, apa sih, ada prinsip investigasi opsi triloma nggak yang lebih baik misalnya kayak gitu. Kalau yang dari Pak Udin itu gampang banget loh kalau dibikin apa investigasi opsi triloma itu kayaknya. Coba gimana Pak Udin penyelesaiannya yang pas kasus Pak Udin gimana? Oh iya. Kalau penyelesaiannya memang kan kalau waktu itu kan belum kita bukan pimpinan ya Bu. Kita hanya menyampaikan apa sih pendapat kita gitu ya. Akhirnya pendapat yang disetujui itu punya saya Bu. Jadi jangan mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya gitu. Dan disetujui oleh pimpinan seperti itu. Tapi ada guru yang ingin sekali seperti dibedakan supaya lebih fokus katanya yang ada kok terjadi kompetisi di anak yang kemampuannya lebih ini gitu. Oh iya iya iya. Pada dasarnya sih ya kalau dilihat dari kasus Pak Udin memang yang apa sih opsi benar lawan benarnya itu ada. Kayak ini Pak Udin misalnya ada ya harus adanya keberagaman ya antara kemampuan anak, gak boleh yang pinter sama yang pinter aja gitu ya. Mungkin nanti yang apa yang biasa-biasanya atau yang susahnya itu mungkin tidak akan termotivasi kalau mereka gaulnya sama yang gitu-gitu aja gitu ya. Dan nanti juga si A jadi gak ada motivasi untuk maju. Itu benar dari sudut pandang Pak Udin. Terus dari sudut pandang yang guru satunya juga itu benar karena memang kan kalau yang pinter ya biar nggak terlalu merendahkan yang sedang atau yang susah atau ya yang sulit jadinya dihijikan anu pinter doang gitu sih dua-duanya pada dasarnya benar. Bu Wiwin mau ngambil yang mana nih kasusnya? Ayo, sepakatan aja. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Ya sih, kalau ngambil itu kan fakta-faktanya banyak ya. Nah, cuman kita tuh bingung di pengujian benar atau salah kalau ngambil yang kasus kita tuh yang anak bodoh tapi dinaikkan atau anak yang kurang diluluskan gitu. Benar atau salahnya tuh bingung. Benarnya di mana? Terus kalau salahnya mah udah pasti ya.
karena tidak mampu tapi tetap dimampukan. Kalau benarnya itu di mana? Menurut aturan gitu. Bu, kalau ke Benar. kompetensi memang harus tetap aja naik ya, Bu. Oh Tapi iya. pernah dialami oleh saya itu dari kehadiran, Bu, ke sekolah tuh, Bu. Oh iya sih benar. Jadi anak tuh jarang sekolah sekali, tapi kita juga gimana? Oh, tetap harus dinaikkan, bener ya. Aku juga pernah tuh kasus kayak gitu teh. Jadi anak udah sebulan nggak sekolah, ngiring jeung indung bapana teh ke Jakarta. Tapi tetap harus dinaikin gitu. Bener ya itu mah ya bener gara-gara kehadirannya. Berarti mau kasus Pak Udin aja ya atau yang itu apa Ya, ya? yang kalau Boleh. menurut saya gimana Yang mana yang tadi tuh teh? apa namanya yang paling mudah, terusan referensinya lengkap gitu ya. Arti referensinya ini kita bisa melihat contoh atau mengambil contoh yang mudah di apa namanya disesuaikan dengan kasus yang kita sekarang akan kita angkat seperti itu. Kira-kira yang mana gitu. Kalau Ya minimal referensi yang punya Pak Udin itu lebih lengkap, lebih itu referensinya ada, boleh juga seperti itu. bisa ya. Dari minimal kan kita kalau sudah menentukan kasus tuh, kita tuh harus melihat yang 9 langkah itu apakah terpenuhi 9 langkah tersebut gitu. Udah aja berarti kasus yang Pak Udin itu ya mau. Boleh. Tapi enggak, itu udah memenuhi unsur 9 itu enggak itu yang Pak Nah, Udin. ya, yang memang kalau saya belum diujikan ya Pak, belum dikonsep secara matang, itu hanya pemikiran saya dari beberapa LMS yang saya baca kemarin. Tapi kalau memang yang nilai apa yang berkaitan dengan nilai sudah ada referensinya, itu boleh diangkat juga lah Pak, nggak apa-apa. Mungkin Ibu Sri ada referensinya yang berkaitan dengan kasus yang ditentukan oleh Pak Udin. Kalau kasus real nanti mungkin ini aja yang kita angkat. Cuman yang pada 9 langkahnya itu paling kita tersendat di itunya aja. Investigasi opsi triloma tuh. Jadi yang paling yang win-win solution gitu tah. Kan opsi triloma itu ya jadi win-win solution kan itu dapet, kesini juga dapet tah gitu. Nah, paling bingung di itu aja. Tapi sih rata-rata emang Ya, bingung. kalau kasus yang tadi yang di apa namanya? Yang anak dinaikkan. Yang anak dinaikkan, saya kaget ini apa namanya? Sinyal di saya naik turun ya Allah. Masih terdengar suaranya? Masih ada, Bu. Aduh, ya. Ada jelas. Ada Masih. jelas ya. Kalau yang tadi kata Bu Sri win-win solution ya saling menguntungkan. Mungkin kalau di anak yang SD yang tadi yang tetap dinaikkan saling menguntungkannya, berarti nama sekolah juga baik gitu ya, tidak ada siswa tinggal kelas. Terus anak juga beruntungnya ya bisa naik kelas seperti itu mungkin, Bu. Ya sih benar, tapi kan tetap kagugusur. Iya, kalau situasi Iya. itu pasti. Jadi anak saya iya kagugusur gitu kan ya mau tidak mau harus mengikuti gitu. Iya. Tapi mungkin bisa jadi opsinya kayak gini. Kalau kita ngambil angkat yang itu tuh berarti kita sebagai guru kelas itu harus bisa minimal ada peningkatan dari si anak tuh. Misal tadinya yang hanya mampu membaca suku kata menjadi mampu satu kalimat kayak gitu. Ya minimal ada kemajuan seperti itu. Jadi apa namanya dikasih syarat gitu. Naiknya naik Iya bersyarat. benar. Ya minimal ada kemajuan dulu baru deh kamu lulus. Kalau tetap seperti ini kan yang malu-maluin terus berarti kinerja kitanya juga nggak ada berarti kan kayak gitu mah. Ya. Ya mungkin itu investigasi opsi trilemanya seperti itu ya. Jadi kalau membentuk itu jadi guru memberikan tambahan nilai ya
supaya lulus dengan cara memberikan tugas tambahan kepada siswa untuk mencukupi nilai yang masih di bawah KKM. Karena mungkin tidak semuanya di bawah KKM gitu kan ya. Cuman yang masih di bawah KKM, guru itu memberikan tugas tambahan supaya dia bisa lulus dengan sesuai KKM. Mungkin itu investigasi opsi trilemanya dengan cara memberikan tugas tambahan gitu. Mungkin seperti Ya, itu. berarti itu masuknya ke ini ya, apa, naik bersyarat kayak gitu ya, sama lagi. Kayak saya dari kelas 5 ke kelas 6 naik, tapi bersyarat nih anak ini harus dalam jangka waktu 1 bulan harus sudah bisa apa gitu, itu kan bersyarat tuh. Boleh kayak gitu berarti. Kalau yang ke-6 itu yang dari 9 langkah itu, melakukan prinsip resolusi, itu teh kayak gimana sih? Aku mah belum paham. Resolusi. Prinsip resolusi tuh. Aku mah nggak nyatet sampai sana teh cuman poin-poinnya aja. Tapi kalau yang lain sih dari kata-katanya juga kan kita sudah paham. Nah, ini yang prinsip resolusi itu kayak gimana? Oh, yang tadi, yang resolusi itu yang berpikir basis akhir, hasil akhir, terus berpikir basis peraturan, dan berpikir basis Oh, itu mah resolusi. berarti yang itu ya, yang tadi yang peduli Iya, sama kasihan sama aturan. iya. Ya itu. Hasil Oh iya, akhir, aturan, dan yang bener-bener. tadi rasa peduli, kasihan itu. Oh, itu teh resolusi disebutnya. Aku mah itu teh nyebutnya teh 3 prinsip. Udah. Ya, 3 prinsip resolusi berarti, Bu. Oh, resolusi ada ya. Tuh aku salah nyatetin teh 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Udah aja padahal ini teh maksudnya resolusi teh eta keneh nya. Iya, prinsip resolusi. Oke, Ya seperti siap. itu. Apa Pak Eman? Gitu. Oke, sok tentukan Bu Win mau yang mana nih? Mau yang Pak Udin kasusnya? Apa yang kita? Ah, Udah yang tadi aja yang Bu itu, Bu Win. oh ya, Ah, ah. berarti yang naik bersyarat gitu, Pak? naik. Soalnya kan sekarang di kurikulum Merdeka juga kan gimana ya? Ya memang ya, secara aturan kan harus seperti itu ya. Secara Jadi aturan. Tapi kan permasalahannya udah ya maksudnya terjadi lah di kita di semua lah gitu ya. ya bener-bener real Real, gitunya real. ayahnya. Itu ngada-ngada. Ya mungkin nanti apa namanya ditambahkannya Yang 9. faktor-faktornya tadi bisa melihat dari kehadiran misalkan anaknya Oh iya rajin benar-benar. gitu, terus mungkin Ya punya walaupun misalnya anaknya kurang tapi ternyata rajin, aktif kayak gitu, ini bisa jadi iya, pertimbangan gitu ya. ya mungkin, apa namanya, kalau akademik kurang mungkin di non akademik dia baik gitu. Oh Kan benar-benar. ada kalanya gitu ya, anak yang ketika di pelajaran di kelas ini, tapi ketika non akademik misalkan olahraganya baik gitu. Oh siap siap siap. Ada juga Ya dari jadi itu segi maksudnya usia. Kalau di kelas 1, 2, 3 mah agak susah belajar membaca teh. Tiba-tiba di kelas 4 udah jago gitu. Lancar gitu ya? Gitu. Iya, iya, iya. iya benar-benar. Terlebih di saya, kelas 1 tuh ada yang 6 tahun, 5 tahun. Heeh, ya. Masih kecil. Iya, harusnya usianya PAUD langsung ditarik ke SD. SD. Di TK bukan PAUD. Ya walaupun ini katanya yang penting rajin gitu kan. Rajin dia masuk ke sekolah. Mau bisa mau tidak bisa rajin. Daripada Oke. yang pintar tapi malas untuk ke sekolah. Seminggu 2 kali itu tidak hadir. Ada seperti itu. Oke. Oh, ada. Nah, kalau udah ditentukan kasusnya ini masuknya ke paradigma yang mana nih? Apa kasihan lawan kebenaran? Keadilan ya? Keadilan lawan kasihan. Keadilan Kan kalau keadilan tapi kalau keadilan bingung ya? keadilan lawan rasa kasihan. Kalau kasihannya berarti kita kasihan karena Kasihan kan? dinaikkan Kalau gitu karena ya? Bukan karena faktor gini. usia. Kasihan naik kasihan, nggak naik juga kasihan Kasihan gitu gitu, sebenarnya iya. mah. Kalau keadilan Tah cuman keadilan teh naon gitu tah. Keadilan melawan rasa kasihan, keadilannya ya
itu apa namanya tuh anak-anak yang lainnya kan takut tidak Jadi ini. sirik gitunya. Mungkin adil gitu ya, bahwa anak tersebut juga memiliki hak untuk terus naik kelas, mungkin gitu ya? Mungkin peduli, rasa peduli kita, kasihan, Iya, itu peduli. mah kan karena kasihan ya, Pak. Kasihan. Ini yang dicari keadilannya teh Keadilan. keadilannya kalau Baman. Keadilan mah kayaknya mungkin tadi Bu, kalau dari saya setiap siswa kan memiliki hak yang sama gitu ya. Jadi memiliki hak untuk naik kelas misalkan. Oh iya iya. Jadi anak itu pun memiliki hak biar adil dengan peserta didik yang lain Oke. untuk naik kelas. Ya karena dilihat mungkin dari kerajinan dia rajin sama ya, Nah, aktif sama ya, cuman memang terlambat aja gitu. iya. Terus kalau yang masalah seperti itu, apakah ada 2 paradigma atau cuman itu aja? Bisa jadi kan ada jangka pendek sama jangka panjangnya juga tuh. Ya, Ya, betul Bu, betul. Masuk ke jangka panjang, jangka pendek, ya. oke. Jadi ada 2 paradigma yaitu masuknya ya. Iya. Ya, Bu, ini kan maaf ya iya Bu, Pak. motong dulu. Sebetulnya kan ini ada bahasa lawan ya Bu, artinya tidak menguntungkan satu pihak saja. Tadi yang berkaitan dengan adil dan apa namanya itu satu lagi kasihan itu kan Kasihan. berarti adilnya untuk temennya, lawannya itu untuk dirinya sendiri si anak itu gitu. Jadi kalau tadi Ya. adilnya apa berkaitan dengan si anaknya lagi berarti nggak ada lawan Bu, itu semua mengarah ke satu Iya, anak anak tersebut ya, yang tadi makanya aku kan nanya, kok ini mah ada keadilannya teh nggak masuk kayak gitu. Kayaknya adilnya karena nilainya itu ya harusnya si anak tuh dikasih nilai adil gitu. Kalau dia emang nilainya jelek jadi nggak naik gitu. Ya kan kayak Supaya gini ya. aturan Misal ada ya, si ini ya. anak yang sudah mencapai KKM, 7 ya misalnya teh, udah nilai 7. Si anak yang kurang itu baru nilai 3, berarti kan kita menambahkannya 40 poin tuh buat ke-7 tersebut. Nah, itu kan tidak adil untuk yang lain gitu. Kali udah Ya betul. Oke. Soalnya kan kalau gini ya, kalau kita menganut prinsip keadilan, kalau anak A dikasih tambahan nilai, berarti anak yang lain juga harus dikasih gitu. Harus. Iya. Iya. Keadilan. Betul. Oke, jadi ada 2 paradigma. Kasusnya dulu kita tulis tuh. Kasus apa sih tadi teh? Apa ya? Memberikan kelulusan atau menaikkan siswa yang kurang gitu ya. Kasusnya itu. Oh, menaikkan siswa yang di bawah KKM atau meluluskan siswa yang di bawah KKM gitu aja ya? Iya. Yang belum mencapai KKM, Oke. yang nilainya tidak mencapai KKM tuh. Ya. Paradigmanya ada 2 tadi, keadilan kasihan sama jangka panjang. Kalau jangka pendek, jangka panjang itu apa? Kalau saya jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek, saya jadi takut ini. Tadi salah persepsi. Kalau jangka pendek berarti dampaknya anak itu apa ya? Tidak naik kelas. Jangka panjangnya berarti dia tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sesuai apa namanya, usianya gitu. Jadi nanti dia tertinggal dengan teman-temannya. Kalau menurut saya nih ya, kayak yang jangka pendeknya kayak gini. Jangka panjangnya aja dulu. Misal kita ngambil keputusannya anak itu dinaikkan atau diluluskan ya kan. Tapi tetap kan anak itu di bawah KKM. Berarti jangka panjangnya itu takutnya anak-anak yang di bawahnya, misal kayak aku di kelas 6 diluluskan, anak di kelas 5-nya itu jadi ngagampangkeun teh. Geuninganan si AOG padahal mah mereka tahu dia itu kurang misalnya ya atau ABK tuh.
Tapi kok diluluskan, jadi saya juga pasti lulus dong, orang si A juga bakal lulus, jadi ngagampangkeun, itu jangka panjangnya. Jadi ke bawah-bawahnya teh si anak gak ada motivasi karena melihat yang kakak kelasnya tersebut ongkos kurang tapi bisa lulus kayak gitu, itu jangka panjang. Kalau untuk jangka pendeknya tersendiri apa ya? Kayak mikir heula. Jangka pendeknya naon? Coba Pak Udin, ada gambaran nggak jangka pendeknya apa tuh? Kalau keputusannya kita meluluskan atau menaikkan anak yang kurang? Iya, tadi kalau jangka pendek, misalkan tidak diluluskan ya Bu, gimana ya? Bisa aja anak menjadi putus sekolah gitu Bu, karena malu gitu. Ya, Oh, bener. jadi Oke, minder, lamun cek bahasa ieu mah jadi ada rasa minder gitu. Jadi malah ya insecure. Zaman gitu. aing Iya, nama betul. insecure. Hmm. Rendah Oke, tidak sip. percaya diri lah. Kita lanjut ke paradigma terdapat 3 prinsip. Prinsipnya apa tuh? And based thinking, rule based thinking, atau care? Kayaknya dari care ya. Berarti keputusan diambil dari rasa kasihan dan selalu melihat jika kita ada di posisi tersebut bagaimana gitu ya. Iya. Kalau yang rule based thinking itu masuk gak? Keputusan diambil mengacu pada aturan atau prinsip. Kan prinsipnya teh gitu. Jadi semua anak akan berkembang pada waktunya tuh prinsip sekarang mah karena kurikulum merdeka ya. Jadi tugas kita teh hanya menuntun si anak bisa nyanyakeun we kumaha anak nanti waktu kan gitu ya sekarang mah. Iya. Waktu yang menentukan. Jadi Waktu yang gitu. berbicara. Iya. Nah, eta ya. Jadi udah aja berarti 2 ya. Prinsipnya masuk ke 2 yaitu rule sama care. Nah, sekarang lanjut ke 9 langkah ya keputusan mengidentifikasi dan membuat keputusan dapat memperhatikan 9 langkah. Oh iya, ini harusnya mengenali 9. Udah sih ya tadi juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, paradigma benar lawan benar, prinsip resolusi udah tadi ditentukan, investigasi opsi triloma yang win-win solution, iya anaknya lulus, kitanya juga sekolahnya baik ya. Buat keputusan ya, keputusannya tadi meluluskan anak tapi dengan persyaratan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ya udah sih kayak gitu aja. Aku kalau ngomong marapak teh sih balap teuing ngomongna teh. Masih bisa disimak. Bagus tapi pintar. Langsung kena Bu semua Bu. Ari aku mah emang orang teh nggak mau bertele-tele langsung tog udah aja gitu langsung we. Nah, terus kayak cara buatnya gimana? Aku belum lihat-lihat referensi deh. Sama ini juga belum tahu referensinya tuh Bu. Tapi mungkin sama dengan yang udah di Canva dengan menampilkan pertanyaan itu ya. Oh iya benar. Ya dari apa sih? Dari alurnya Bu yang tadi sama Bapak tuh. Yang 9 langkah-langkah ya? Ya. Dari kasus tersebut misalnya langkah-langkahnya ini lalu keputusannya apa nanti yang diambil. Oke. Pak Udin mah lagi sibuk sih. Bukannya Lagi mulai padat Bu. Oh, Bu Sri mah udah beres dah. Aku UP hari Selasa tanggal 22. Doain ya. Ya, lancar-lancar semuanya. Nanti bagi-bagi soalnya Bu. Iya. Siap, tenang, ada. Ada TO katanya. Itu mah biasa teh Oma. Nilainya juga nambah. Kemarin PI sama Ibu Pepe seperti lagi latihan Bu. Oh iya. Tinggal di syuting aja nanti.
Bener. Kekurangan-kekurangannya tuh tinggal. Iya, kemarin aku lihat juga kan udah pakai aplikasi Quizzes yang pre-paper itu ya, Pak Udin mah ya, udah oke. Heeh, Tipeknya pakai udah oke. barcode. Ini berarti besok dipresentasikan ya, Bu? Iya bener ya, langsung besok ya, ya Allah, tuh kepikiran. Coba-coba. Ini Apa T LMS. sama A? Bentar-bentar. Bu Win, tanjakannya udah dilewati semua belum? Belum, Bapak. Iya. Pokoknya merayap aja. Eh, saya betul, Pak, itu semalam cuma pas ketemu di 8 kalau nggak salah, di 8, navigasi 8. Aduh ini setiap kasus, wah ya Allah, coba mau persiapan itu, persiapan PI ya. Iya. Ini apa, kasusnya berantai. Buka navigasi 9, kok sama lagi kasusnya, langsung tutup. Ah, udah. Ada yang kasusnya sama, ada jawabannya sama itu teh. 7, Iya, 8. baru ngetes, sekarang tadi buka lagi, ternyata di navigasi 9 itu sama dengan 8 ya? Iya, Iya, sama. sama. Heeh. Aku kayak ditulis ulang aja itu mah. Ini saya di itu di ke Word di Word di semua dari kasus 1 sampai kasus 4 disimpan di sana, jadi dilampirkan. Bentar-bentar. Pak ini Pak pasien nelfon. Pak Udin, aku mau nanya dong. Yang dieksplorasi konsep itu yang terakhir itu yang ada 4 kasus tuh. Jadi kita menganalisis 9 langkah dari 4 kasus tersebut ya. Misal kasus 1 tuh, siapa yang mengalaminya, geninya. Iya. Oh iya, oke. Itu kan yang terakhir kan, udah dari sana mah nggak ada navigasi-navigasi lainnya kan? Yang yang keberapa, Bu? Ada yang ke-15 aplikasi. Heeh, yang 14 tuh kalau nggak salah. Kan 15 mah penutup. Oh, yang 14 mah ambil satu kasus aja. Oh gitu, hari aku ngambil semua teh. Aku teh udah lihat yang Bu Ika. Bu Ika kan 4 kasus tuh, aku ge udah we jadi semua. Satu kasus aja, Bu, yang bisa Palingan diinvestigasi aku tadi. lihat teh yang Pak Udin tuh kok pendek, tapi yang Bu Ika panjang. Aku nggak baca atasnya teh, langsung nurutan juga Bu Ika. Itu teh lagi mulai ngantuk-ngantuk berat, Bu, itu teh. Oh, Jadi yang penting isi dulu lah. iya Saya iya. belum sampai, Cuman harus komen ke 3 CGP. di 14, di navigasi 14. Kalau Oh iya, 3 teman-teman, kalau 3 aku bagi layar ya. Iya, Bu, sok. Oke oke.
Ada enggak? Muncul nggak sih? Masih ini Bu putih. Masih, iya masih Oh iya putih. ya. Ini sinyalnya terlalu baik hari ini. Iya betul. Sangat Bentar. baik sekali. Oh, gimana? Ada nggak? Nah, ada. Ada Bu. Nah ini nih benar. Oke ya, daftar tugas checklist nih yang ini. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, ya pasti dong. A berarti ya. Iya. Nanti dia diedit lagi. Membuat salah satu dari paradigma, iya. 2 bahkan. Bahkan 2 ya gitu. 3 prinsip dilema etika masuk. 2 juga ini ya. 9 langkah ada. Hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Hal-hal menariknya apa tadi? Hal-hal menariknya, Nanti cari aja hal-hal menariknya. Ada. menariknya mungkin gitu ya, dilema gitu, apa namanya, anaknya belum mampu tapi harus tetap dinaikkan ke kelas Iya, berikut. bener. Terus Iya. menariknya juga kan nanti kayak anak-anak di bawahnya itu, takutnya teh beranggapan sepele gitu ya tentang kelulusan atau Berdampak ya. Heeh. itu ya uniknya teh. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Iyalah. Oh, jadi gini mungkin nomor nama apa itu teh tugas masing-masing anggota misal Bu Win bikin Canva, nanti aku ikut edit kayak gitu ya. Iya. Oh, iya Jadi iya. Canvanya kayak gitu aja ya berarti. Setiap anggota telah menyepakati, iya. Pengeditan terakhir dilakukan masing-masing anggota. Mau nggak? Jadi kita tuh berbagi Canva, tapi nanti pas terakhirnya bebas. Misal Pak Udin mau musiknya yang ini, misal ganti ya minimal musik ganti. Kalau layar bolehlah. Atau fotonya kurang bagus ganti lagi. Gitu Foto kan ya? aja. Boleh. Foto cover aja Bu. Iya benar-benar. Fotonya yang itu saja lah udah. Loh, Pak Eman lo ganti-ganti. Tidak up to date. Simpan sekarang berarti ya. Ah Pokoknya nanti dari awal CGP sampai lulus yang itu aja. Betul. Masalahnya, UKM. masalahnya mau cari kumis putih susah itu. Enggak, Pak Eman ganti-ganti baju gitu kan udah ada seragam pakai rompi, pakai putih gitu. Iya. Boleh lah. Nanti pakai rompi 2 sekaligus. Iya. Ini hentikan berbagi ya aku ya. Ya. Sekarang mau ke Canva. Masih ada waktu nggak sih?
Aku lagi nyoba bikin Canva-nya ya. Bentar ya.
Bu Win, fotonya mau yang itu aja. Fotonya mau yang mana? Bentar. Yang mana, Bu? Yang apa ya? Bentar. Aku kirim lagi aja, Bu. Oke. Yang ini aja lah, yang biasa. Kata Pak Eman yang itu lagi aja. Siap. Boleh lah. Caption baru. Kata Pak Eman, ganti Pak Eman terbaru. Saya lagi mencari-cari nggak ada. Ya udah cepetan dipoto sekarang. Itu berarti terbaru. Pak Udin mau yang itu. Ya, seperti biasa, Bu. Oke. Yang pakai dasi kan. Yang background biru tuh. Iya. Salah. Mana ya? Ya background merah aja. Oh iya, ini mah soalnya background apa sih, batik atau apa sih? Yang batik ya. Itu mah kayaknya yang waktu di itu, yang waktu mau perpisahan kayaknya di sekolah ya. Iya, kegiatan samenan kayak gitu tuh. Salah dong. Pak Eman. Udah ngirim ya? Udah. Bentar. Oke, Win udah ada sih. Neangan foto dan gua kalah kalier darah rabi gitu dasar. Nu aya. Muka-muka demek can araranggeus itu ya muka. Bapak sanes ku kituna ieu naon namina teh ku kegiatan barudak ge mani aduh kalah ka susah milarian foto teh. Mau ayeuna keur ANBK reuh lieur oge. Sami Pak. Nembe tadi enten literasi. Tapi gelombang 2 Kamis ininya. Enjing bagian numerasi. Sama Bu Win berarti jeung aku Rabu Kamis nih. Ya, Rabu Kamis. Tapi aku mah guru kelas 6, tapi jadi itu dong apa? Pengawas tapi nasi. Wah, kan biar sama-sama jangan sampai ada kalimat ANBK itu di tangan guru kelas 5. Itulah. Dilema. Masuk rapot itu kan rapot mutu. Wow, beban sekali. Untung tadi share sama media. Itu teh harus ini sebetulnya mah itu mah. Apa gimana Pak Udin? Harusnya mah sudah
dirapatkan ya, karena kan yang namanya ANBK itu ada apa namanya tuh, Pelibatan. ada AKM kelas dulu sebetulnya dari kelas 1, 2, 3, 4. Jadi anak tuh pas naik ke kelas 5 itu udah terbiasa dengan soal ANBK. Kan ada level-levelnya, level 1 untuk fase A dan fase kelas 1 dan 2. Level 2 itu untuk kelas 3 dan 4, level 3 itu untuk kelas 5 dan 6. Nah, jangan sampai di kelas 5 masuk ke kelas 5, malah level 1-nya masih kacau gitu. Betul. Jadi ada AKM kelas harusnya disepakati dengan pihak sekolah. Iya, begitulah harusnya. Iya. Emang sih dalam kegiatan pembelajaran juga ini Pak, kadang kita ngeluh kayak gitu. Pas di kelas 5 kadang perkalian dasar aja anak masih kurang gitu. Kadang-kadang kepemahamannya juga di kelas 5 itu masih kurang. Iya. Betul, kadang anak kalau dikasih soal cerita tetap aja nanya, "Ibu ini dikali, Ibu ini dibagi, Ibu ini di ini." Nah, itu yang jadi soal. Jadi nanti di sekolah itu seharusnya ada kesepakatan bahwa ANBK itu tugas bersama dari level 1, 2, dan soal level 3 gitu. Ya jangan ditamrukeun di kelas 5 gitu nya karek riweuh ya. Iya. Jadi harus Iya. dari bawah dulu. Di PMM sendiri kan soal-soalnya banyak tuh, ada level 1, 2, 3. Nanti kalau kepala sekolahnya ada dana untuk misalnya kelas 1, 2 sulit nih untuk dipakai IT, ada dana buat fotokopinya ya fotokopi aja gitu. Iya, Oke, bagus. benar. Ya mungkin harusnya seperti itu, jadi per level ya, level 1, 2, 3. Betul Pak, per level. Jadi di kelas 5 itu sudah terbiasa dengan bentuk soal yang dilaksanakan di ANBK. Bentuk soal itu bikin bingung sebetulnya Pak, kalau mereka belum tahu. Iya, benar. Jadi Kadang nambah di kelas kadang 5. bertanya kok soalnya, "Kok sama?" Giliran naik masuk nomor berapa, "Kok sama soalnya Ibu?" "Ya iya baca dulu," gitu. Sepertinya ke depan, betul kata Pak Udin gitu harus kan. Karena kan sekarang tiap tahun gitu ya, kalau kemarin tahun-tahun pertama Mungkin Pak Udin sudah melaksanakan seperti itu, Pak Udin? Jadi kalau mengusulkan sudah di tahun ajaran sekarang Pak. Jadi per level itu sudah dibiasakan di tingkat 1, 2, 3, 4. Nanti ke kelas 5 itu udah masuk ke level 3. Iya. Jadi paradigmanya dirubah, jangan untuk guru kelas 5, tapi paradigmanya ANBK itu untuk semua guru gitu. Per level soal. Benar. Bagus itu masukannya Pak Udin dah. Di mana untuk cari referensi soal-soal level? Ada di PMM Pak, di PMM Ada banyak. ya? Nanti tinggal dicek aja level 1, level 2, level 3, dan itu bentuk soalnya sudah inilah kalau buat kelas 1 levelnya memang level kelas 1, kelas 2 gitu. Tapi kayaknya kalau di saya mah enggak untuk kelas 1 Pak, langsung ke di kelas 2. Kelas 1 Belum bisa kasihan ya? gurunya baca. Iya, betul. Udin udah ke main room belum? Yang lain? Belum Pak, nanti 17.55 Pak. Oh gitu. Nah, itu ada di pesan dari Pak Pasil, 17.55 kita ke main room. Bukan 17.55 Pak Udin, 18.10. Oh? Itu mah nanti kalau udah Oh sholat. iya, salah baca, betul. Maaf Kasih itu Pak. salah ketik ya, 18.10 ya. 18.00. Jam 6 ya. 18.10 ya. Ini berarti kita di Rukol 17.55. Nanti keluar balik lagi
18.10 ya? Iya. Berarti ada waktu 15 menit ya untuk salat. Dikeluarkan jangan ini yang kitanya. Jangan dulu nanti. Aku Jangan, mau nanti share aja. ini share screen dulu bentar ya. Nanti Jangan ya. aja. Dia Cuman maksudnya keluar nanti sebelum waktunya ya Bapak Ibu. Masih 11 menit, 12 menit lagi. 12 menit lagi. Iya. Itu kan belum beres, Bu Sri. Nah, SS. Hehehe. Bu Win udah di screenshot belum yang tadi? Sudah sama Pak Pasil. Oh gitu. Aduh, itu pas Bu Wiwinnya lagi dihapusnya. Lagi ngetik yang Bu Wiwin. Ya udah deh, nggak apa-apa. 46, 9 menit lagi ya. Tapi materi ini relevan ya dalam kehidupan tuh. Tapi bener banget, jadi nanti takut nanti bener sih. ini mah beneran sekali ini mah merasakan. Kalau kita di posisi pemimpin kayak gitu tuh pasti dilema pisan gitu tah. Dan memang ini teh harus dipelajari gitu. Saya mah inget itu yang LMS yang kasusnya Pak apa tuh yang pinter tapi melanggar aturan terus dikeluarkan. Yang gara-gara nyontek matematika tuh yang terakhir, itu bukan? Bukan yang guru dikeluarkan dari sekolah terus mau Oh ngelamar. iya benar. Itu gara-gara dia itu memang pengelolaan emosinya nggak ada ya. Direkomendasikan, tapi dia teh nyata itu ada pertanyaan yang masa sih nggak jujur kita terhadap pengelolaan emosinya kan nggak benar.
benar-benar eta. Itu Ada juga kan dilema. yang TK, heeh, yang TK juga ada loh. Harus dikeluarin geuning ya 5 apa? 5 pegawai itu. Kalau nggak salah Mm-mm. 5 apa 4 pegawai. Itu ge Jadi pasti yang dilema. terutama itu pengelolaan emosi ya, Iya. Iya Pak. bener. Nah, Pak Udin ngajar kelas berapa? Kelas 5? Kelas 5 Pak ya. Iya, sama saya kelas 5. Kelas 5 itu dilema, Dilema. udah Dilema ya Pak. lomba-lomba, udah ANBK, ada Heeh. mojok pokoknya mah. Betul betul Pak. Lombanya banyak. Iya, belum ngejar ini apa materi, Nah itu. lagi ANBK. Bu Wiwin ini kelas 5 ya, Bu Wiwin? Mungkin kelas 5 juga. Aku kelas 6 dong. Oh, Bu Sri bukannya pindah dulu ke kelas 5? Aku tuh pas pertama pindah tuh ke Kuningan, kan ngajar kelas 4, cuman setengah semester. Pas tahun berikutnya disuruh pegang kelas 6, sampai sekarang nggak pindah-pindah. Udah 4 tahun. Kalau saya di kelas 4 itu cuman setahun. Dari mulai kelas 5 pindah ke kelas 4, suruh balik lagi ke kelas 5 lagi. Aduh, kata saya. Ya sih emang ya kelas 5 riweuh etana. Kelas 6 mah nanti di akhir tahun tuh baru riweuh, Ya, baru liburan, pas akunya akhir. nulisan ijazah gitu. Semuanya teh ada tantangannya. Tantangan. Gitu ya. Tapi Betul. kalau Soalnya saya menurut suka saya, gini, kalau suka menurut saya yang apa ya, bantu itu kelas ke 4. guru kelas 6 tuh. Sekarang guru kelas 6 enak karena Iya, tidak dibebankan dengan UN. Dulu guru kelas 6 bantuin ngeles dong jam tambahan gitu. iya pengayaan ya. Sekarang mah nyaman sekali kita yang ribet. Mau ANBK mau apa. Kata Bu Wiwin, maghrib dulu. Oh iya betul Bu betul. Wiwin, Bu Nenden salah. Iya betul betul. Ayo atuh yuk. Jadi Iya ini iya. lab aja berarti. Oh Apa ini nunggu lab dari sini? Bukan iya, nunggu 55 nunggu aja 55 berarti ya, nunggu aja terus. aja ya, apa namanya, off-cam aja? Oke. Oke. Maghrib dulu, nanti masuk lagi kapan? Jam Eee, 6.10 18.10. Langsung ke itu, main room. Iya. main main Iya. room. room. Iya Pak. Oke. Berarti ini on cam dulu. Oke, see you. Oke. Iya, salat dulu Pak. Ya.
Bu, udah pada hadir belum? Bapak Ibu ditutup dulu ya diskusi di sininya ya. Ya, siapa? Belum pada hadir Pak Eman. Ayo, udah. Tutup dulu, Bu. Eman udah mentua. Nah, udah ya. Rekan-rekan, dicukupkan sekian diskusi kali ini. Nanti kita ngobrol lebih lanjut di grup WA ya. Ya, siap, Bu. Ya, baik. Ya. Selamat berjumpa kembali di main room ya. Siap, Bu. Ya, Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Izin tutup ya.